Universitas Megareski menawarkan program studi S1 Ilmu Gizi yang berada di bawah naungan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Program studi S1 Ilmu Gizi merupakan salah satu program studi unggulan di Universitas Megareski. Selain menjadi salah satu program studi unggulan, program studi S1 Ilmu Gizi menawarkan dosen pengajar yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan cara mengajarnya yang kreatif, sehingga memungkinkan mahasiswa memahami materi yang diajarkan dengan mudah. Program studi Ilmu Gizi memiliki fasilitas berupa laboratorium antropometri, laboratorium organoleptik, laboratorium kuliner, dan laboratorium pendidikan gizi. Selain itu, program studi Ilmu Gizi memiliki visi yaitu menjadi program studi yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang gizi keluarga berbasis teknologi yang akan mampu berdaya saing di tingkat nasional pada tahun 2034. Tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami di program studi S1 Ilmu Gizi Universitas Megareski untuk membantu menuntaskan masalah gizi yang terjadi di Indonesia. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Penny dengan NIM A1D1240443 dari kelas 24B Prodi Gizi Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megareski Makassar. Tugas video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen pengampu Ibu Roni Merati SSM Hum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat mengenai pola hidup sehat dan dampaknya terhadap obesitas. Pernah nggak sih ketemu sama orang-orang yang lingkar perutnya lebih besar daripada umumnya? Kalau pernah, besar kemungkinan mereka mengalami obesitas. Lalu, apa sih obesitas itu? Jadi, obesitas merupakan suatu kelainan penyakit yang ditandai penumpukan jaringan lemak di tubuh secara. Yang berikutnya, masalah obesitas di Indonesia. Menurut survei Kementerian Kesehatan, pada tahun 2023, ada 23,4% penduduk dewasa di Indonesia dengan usia 18 tahun ke atas yang mengalami obesitas. Yang berikut, obesitas di Indonesia berdasarkan usia. Yang pertama, perempuan. Perempuan usia 40-44 tahun banyak mengalami obesitas. Angkanya pun mencapai 41,7% di tahun 2023. Selain itu, terbanyak kedua ada di perempuan usia 45-49 tahun yang mencapai 41,1%. Persentase obesitas yang terendah berada di usia 19 tahun dengan angka 9,8% dan selebihnya pada usia 20-40-an rata-rata mengalami obesitas dengan presentasi angka sebesar 16% sampai 38%. Terus bagaimana dengan laki-laki? Berbeda dengan perempuan, angka obesitas pada laki-laki banyak terjadi di usia 45-49 tahun dengan presentasi 19,3%. Selain itu, diikuti oleh usia 40-44 tahun dengan presentasi 19,2%.
Persentase obesitas terendah pada laki-laki berada di usia 19 tahun dengan angka 7,2%. Jadi, bisa disimpulkan bahwa memang kebanyakan obesitas banyak terjadi pada perempuan. Yang berikutnya penyebab obesitas. Yang pertama, tidak seimbangnya energi yang masuk dan keluar dari dalam tubuh. Energi yang masuk dalam tubuh merupakan makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap harinya. Sedangkan aktivitas setiap hari seperti istirahat dan olahraga, tubuh akan mengeluarkan energi yang tersimpan. Yang selanjutnya kita masuk ke dampak dari obesitas. Apabila obesitas sudah terjadi, maka akan meningkatkan beberapa penyakit. Yang pertama, tekanan darah tinggi, yang kedua kolesterol, yang ketiga diabetes, yang keempat penyakit jantung, yang kelima nyeri sendi, dan yang terakhir gangguan pernapasan. Yang berikutnya, mengetahui indeks massa tubuh atau IMT. Jadi IMT itu berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan. Terus untuk laki-laki kategori kurus yaitu kurang dari 18, sedangkan kategori normalnya 18 sampai 25. Untuk kategori kegemukan yaitu dari 25 sampai 27, sedangkan untuk obesitasnya lebih dari 27. Dan untuk perempuan kategori kurusnya yaitu kurang dari 17, sedangkan kategori normal yaitu 17 sampai 23. Untuk kategori kegemukan yaitu dari 23 sampai 27, sedangkan obesitas lebih dari 27. Yang berikutnya cara mengatasi obesitas. Yang pertama, mengubah pola makan. Mengubah pola makan yaitu mengurangi makanan yang mengandung tinggi lemak, tinggi kalori, dan tinggi gula. Ubahlah dengan makanan yang memiliki kandungan tinggi serat, protein, lemak baik, dan rendah gula. Yang kedua, aktivitas fisik. Selanjutnya, menjaga berat badan. Bagi yang menjaga berat badan dan kesehatan tubuh, sebaiknya 50% dari isi piring terdiri dari buah-buahan dan sayur, 25% berisi protein, 25% berikutnya berisi sumber karbohidrat, dan minimal mengonsumsi air 8 gelas setiap harinya. Itulah sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.